Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Hari ini saya berada di lapangan jogging track Seyusup di Kabupaten Goa. Saya baru saja melakukan aktivitas berjalan kaki, itu sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit. Seperti biasa, itu adalah aktivitas harian saya yang sebisa mungkin saya lakukan minimal 15 menit seperti itu. Bagaimana teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berada pada fase kesembuhan dari anxiety, GERD, dan psikosomatis? Saya doakan supaya teman-teman cepat membaik, cepat pulih, dan cepat beraktivitas kembali seperti itu. Nah, hari ini saya akan mencoba memberikan pengalaman terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang saya pernah derita. Kurang lebih 8 tahun saya berjuang untuk sembuh, dan baru di 3 tahun terakhir saya sudah menemukan titik awal kesembuhan saya untuk menjadi jauh lebih baik, dan ternyata itu menjadi dorongan semangat ataupun motivasi yang 2 kali lipat sampai dengan saya bisa sembuh sejauh ini seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan kepada teman-teman itu adalah apakah teman-teman di sini masih ada yang mengalami ataupun merasakan takut membawa kendaraan. Yang dulunya waktu sebelum terkena anxiety, teman-teman begitu kuat membawa kendaraan, dan setelah terkena anxiety, teman-teman menjadi takut seperti itu. Menjadi takut membawa kendaraan seperti itu. Karena saya juga dulu pernah merasakan bagaimana kemudian saya takut membawa kendaraan, utamanya motor, karena saya berpikir saya akan kenapa-kenapa ketika saya membawa motor ataupun bepergian sendirian seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang barangkali sampai dengan hari ini masih takut membawa kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, saya mau sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman melawan itu. Teman-teman memberanikan diri untuk keluar untuk melakukan aktivitas bermotor, karena ternyata ketika kita naik motor itu membuat apa ya? Memang sensasinya sangat banyak, dan itu takutnya luar biasa. Saya dulu itu jangankan perangkat naik motor ke kantor, ke Indomaret saja ataupun ke toko-toko, itu saya sangat takut, karena saya takut terjadi kenapa-kenapa pada diri saya ketika saya naik motor. Begitupun juga dengan naik mobil. Baru jarak 50 meter itu saya sudah lihat rumah saya. Waduh, terlalu jauh saya meninggalkan rumah saya, dan saya harus cepat kembali seperti itu. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang saya alami dulu seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya saya memberanikan diri, saya mencoba untuk memberanikan diri naik motor. Itu jaraknya tidak jauh dulu, dari rumah ke warung-warung terdekat, kemudian saya ulang-ulang lagi, dan sampai akhirnya saya sudah bisa melakukan touring naik motor itu ke lintas kabupaten, alhamdulillah seperti itu. Nah, itu kemudian yang membuat saya menjadi sangat termotivasi, karena ada momentum di mana saya bisa merasakan nyaman untuk berkendara naik motor seperti itu. Awalnya memang saya sangat takut, sangat cemas sekali dengan kendaraan bermotor ini, karena saya merasa bahwa saya tidak sanggup untuk melakukan aktivitas ini, karena sangat tidak relevan dengan apa yang saya pikirkan seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat saya menjadi jauh lebih baik. Dari teman-teman yang sampai dengan hari ini masih takut untuk berkendara naik motor, teman-teman bisa melakukan ataupun mencoba untuk memberanikan diri supaya teman-teman mendapatkan kepercayaan diri kembali seperti itu. Nah, ketika kepercayaan diri teman-teman sudah kembali, maka saya ingin sampaikan bahwa sebentar lagi
teman-teman itu akan segera sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis seperti itu. Nah, kalau teman-teman sampai dengan hari ini masih merasa takut untuk bepergian, takut untuk berkendara, inilah waktunya untuk teman-teman segera memutus ketakutan-ketakutan itu supaya kehidupan teman-teman jauh lebih baik lagi, jauh lebih produktif lagi, dan tentunya bisa bermanfaat bagi keluarga teman-teman seperti itu. Nah, banyak hal memang yang saya alami naik turunnya ketika terkena anxiety, GERD, dan psikosomatis ini karena mempengaruhi ataupun mengganggu aktivitas-aktivitas saya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun membuat diri saya menjadi jauh lebih baik, ataupun self improvement yang saya sementara kerjakan seperti itu. Nah, banyak hal juga yang saya kerjakan. Saya adalah tipe orang yang sangat aktif di dunia sosial. Kemudian saya adalah orang yang sangat ketika bekerja itu sangat serius sekali, dan orangnya bisa dikatakan sangat mau sempurna seperti itu. Itulah yang kemudian membuat saya terkena anxiety, GERD, dan psikosomatis. Saya orangnya perfeksionis, makanya saya terkena penyakit ini, dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menerima keadaan bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan mental saya ke depannya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang sampai dengan hari ini masih takut untuk berkendara, teman-teman harus coba, teman-teman harus memberanikan diri, karena kapan lagi kalau teman-teman berada pada ketakutan ini terus, maka teman-teman akan sulit untuk keluar dari GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan tentu proses penyembuhan ataupun kesembuhannya itu sangat memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan energi yang luar biasa seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang sampai dengan hari ini masih cemas ataupun takut terkait dengan kendaraan-kendaraan yang teman-teman akan bawa, baik itu mobil ataupun motor, teman-teman harus memberanikan diri dan membiasakan. Karena kalau teman-teman sudah mendapatkan kepercayaan diri terkait dengan berkendara, saya yakin dan percaya bahwa kedepannya teman-teman itu akan semakin pede dengan apa yang teman-teman lakukan. Barangkali sekarang itu jaraknya cuma sejam, teman-teman itu akan kalau teman-teman sudah merasa teman-teman ada gairah untuk melakukan touring ataupun naik motor lintas kabupaten, maka saya ucapkan selamat bahwa teman-teman sudah bisa keluar dari anxiety, GERD, dan psikosomatis itu. Dan ketika sudah sampai juga di rumah dengan dalam keadaan sehat dan selamat, maka apa yang teman-teman lakukan, berkendara berjam-jam, itulah sebenarnya kondisi teman-teman saat ini sangat baik dan sangat sehat seperti itu. Yang membuat teman-teman sakit adalah pikiran teman-teman sendiri. Makanya teman-teman harus melawan itu, teman-teman harus memberanikan diri itu, sehingga teman-teman akan bisa melakukan kembali berkendara untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti itu. Nah, barangkali ini yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore yang cerah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang masih berjuang, saya doakan supaya cepat sembuh dan cepat pulih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat.